Yesus, baik memberi makan 5.000 orang, baik itu menyembuhkan orang yang sakit, sehingga mereka, para murid, ketika Tuhan Yesus menjalani kematian dan kebangkitan naik ke surga, ketika saat ini pada Pentakosta pertama, ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya, tentunya Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang yang mati. Bapak Ibu Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan Tuhan Yesus sudah Dia katakan bahwa Dia akan bangkit dari antara orang yang mati dan naik ke surga. Sebelumnya Dia menampakkan diri kepada murid-murid, tetapi hal itu senantiasa para murid merasa kehilangan karena Sang Guru, Sang Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib. Dan ketika satu hari sesudah itu Tuhan Yesus bangkit, dan itu terbukti ketika Maria Magdalena melihat kuburan Yesus. Dia telah melihat bahwa kuburan telah kosong, batu sudah dibalikkan. Satu tanda bukti yang boleh dilihat oleh Maria, lalu ia berlari kepada murid-murid Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Yesus telah mati. Lalu para murid juga melihat, berlari, termasuk juga Petrus, melihat bahwa kuburan telah kosong. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, namun demikian para murid masih was-was, masih ketakutan, masih mereka dilanda oleh kehilangan Sang Guru. Yang paling ditakutkan oleh para murid, mana tahu orang-orang Yahudi akan melihat, mencari para murid-murid Tuhan Yesus. Apakah mereka nanti kalau dapat akan dibunuh seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Inilah yang ditakutkan, inilah yang menjadi was-was dalam hati para murid. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, faktor ketakutan itu adalah wajar. Semua manusia, semua kita yang hidup pasti ada rasa ketakutan. Kalau tidak ada lagi rasa ketakutan dan tidak ada rasa takut lagi, sudah menjadi lepas kendali. Ya. Harus ada rasa takut. Itu tidak bisa terpisahkan dari dalam diri manusia. Tetapi rasa takut ini boleh saja ada bagi kita. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri agar supaya ketakutan itu tidak menguasai diri kita. Ini juga yang terjadi pada waktu para murid berkumpul di satu ruangan. Semua telah terkunci, baik pintu maupun jendela. Sulit dalam sorga telah terkunci. Tapi ketika mereka dalam situasi yang demikian, lalu datanglah Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hadir di tengah-tengah mereka. Lalu mereka terkejut.
Injil sinoptis yang lain, mereka menganggap bahwa ini adalah Tuhan, bahwa ini bukanlah Tuhan Yesus. Apakah ini suatu bayang-bayangan? Mereka masih dilanda ketakutan, mereka masih dilanda oleh keraguan-keraguan. Tapi Tuhan Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu, salam bagi kamu semua. Tetapi sapaan daripada Tuhan Yesus belum membuka hati mereka, termasuk hati iman mereka, sehingga Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya ketika Dia di tengah-tengah mereka. Barulah semua para murid percaya. Apa yang mau kita lihat di sini? Tuhan Yesus telah menyapa para murid dengan damai sejahtera, tapi mereka masih dilanda ketakutan. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan alat bukti, barulah mereka percaya. Apa yang mau dapat kita petik dalam hal ini? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat secara jasmani. Mereka sudah melihat secara jasmani, tapi mata rohani mereka masih dilanda oleh keraguan-keraguan. Tuhan Yesus telah menunjukkan jasmaninya, badaniahnya, bahwa Dia telah hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera. Tapi penglihatan mereka secara jasmani masih dilanda oleh alat bukti yang sering terjadi. Orang-orang juga ketika dalam pelayanan Tuhan Yesus mau melihat tanda bukti, mau melihat mukjizat. Kalau menurut Yesus, mukjizat-mukjizat yang mereka lihat, mukjizat-mukjizat yang mereka rasakan, mereka nikmati, mereka pun bertanya, siapa yang membuat mukjizat ini? Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyapa mereka dan menunjukkan alat bukti. Ketika secara hukum, kalau sudah ada alat bukti, adalah suatu hal yang ikrah dan sah, yang boleh dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, damai sejahtera bagi kamu, salam bagi kamu semua, damai sejahtera bagi kamu semua. Untuk yang kedua kalinya Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera. Apa yang mau dikatakan tentang hal ini? Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus menyapa muridnya yang berkumpul di satu tempat dua kali mengatakan damai sejahtera? Bahwa Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera yang kedua kalinya setelah ketakutan mereka berubah menjadi sukacita, setelah keraguan mereka terhadap Tuhan Yesus, mereka yakin dan percaya. Damai sejahtera yang kedua kali bukanlah suatu hal yang harus berkumpul saja, tapi boleh keluar. Kalau kita lihat contoh seperti ulat nyamuk, dia hanya menuju suatu titik. Tapi damai sejahtera
berita damai sejahtera yang dikaryakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Allah Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Di sini ada perbedaan yang sedikit. Sama seperti Bapa mengutus aku, bahwa utusan Allah Bapa kepada Yesus Kristus adalah utusan untuk menyelamatkan. Tetapi utusan disampaikan Tuhan Yesus kepada muridnya adalah untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Keselamatan yang dikaryakan oleh Tuhan Yesus Kristus diberitakan oleh para muridnya. Oleh karena itu, para muridnya kita lihat dalam percakapan Kudus. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dosamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Lihat perbedaannya. Memberitakan. Oleh karena itu, keyakinan kita yang ditekankan dalam Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus ayat 22 mengemusi mereka, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Keterbatasan daripada para murid disempurnakan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagaimana dalam penciptaan manusia pada kejadian, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia disempurnakan sama dan segambar manusia itu seperti Allah. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 23, setelah mereka dihembusi dan menerima Roh Kudus, mereka dimampukan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya tetap ada. Orang-orang yang telah menerima damai sejahtera, orang-orang yang telah menerima Roh Kudus yang dimampukan disempurnakan, di samping menyampaikan shalom, sebagaimana Tuhan Yesus menyampaikan pengampunan terhadap semua umat manusia yang percaya kepada-Nya. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika disalibkan, yang di sebelah kanannya mengatakan, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau sampai pada kerajaan. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Keselamatan terjadi. Roh Kudus bekerja dalam kita, dimampukan untuk menyampaikan berita Injil, menyampaikan berita kesukaan. Oleh karena itu, fakta yang kita lihat ketika saat ini, banyak orang yang di samping kita telah mempercayai Yesus Kristus. Mereka suka untuk bernyanyi terlebih oleh kaum ini. Bernyanyi memuji, memuliakan Tuhan, sehingga rasa duka penderitaan boleh dengan disingkat ATM, ancaman, tantangan, dan masalah. Semua kita punya. Tetapi ancaman, tantangan, dan masalah kita diurusi oleh Tuhan Yesus, dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga kita ATM tadi menjadi tas tenang, aman, dan sejahtera. Tuhanlah kiranya memberkati, dan kita semua, khususnya pada Pentakosta pertama ini, Roh Kudus yang senantiasa memampukan, menyempurnakan kita semuanya. Amin.